Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini, Bapak akan mengajarkan tentang pelajaran matematika untuk di kelas 6, khususnya di kelas 6A. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan berdoa kita dapat diberi ilmu dan diberi rezeki kepahaman. Baik, sebelum mulai ke pembelajaran, Bapak akan menginformasikan tentang materi dan tujuan pembelajaran hari ini. Materi hari ini yaitu tentang bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak dapat mengetahui penggunaan bilangan bulat negatif. Yang kedua, anak-anak dapat membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Yang ketiga, anak dapat membuat garis bilangan bulat positif dan negatif. Yang keempat, anak dapat membandingkan bilangan bulat. Yang kelima, anak dapat mengurutkan bilangan bulat. Dan yang keenam, anak dapat mengetahui lawan suatu bilangan bulat. Nah, marilah kita berdoa, marilah kita berharap agar tujuan pembelajaran hari ini dapat terlaksana. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar agar tujuan pembelajaran yang pertama akan tercapai, yaitu tujuannya mengetahui penggunaan bilangan bulat negatif. Namun sebelumnya, Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Angka 0, 8, 9. Oh, angka-angka yang ada bulat-bulatnya. Bukan anak-anak, ternyata arti dari bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan negatif, dan angka 0. Bapak ulangi, jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan angka 0. Di mana sih biasanya kita dapat melihat angka-angka atau bilangan bulat itu? Ya, salah satunya adalah pada jam tangan. Tapi di jam tangan yang ada hanya bilangan positif dan angka 0. Kira-kira di benda apa sih yang di dalamnya itu terdapat bilangan negatif? Ada yang tahu? Ya, salah satunya adalah termometer ruangan. Ingat, termometer ruangan bukan termometer suhu badan ataupun termometer tembak. Nah, di termometer ruangan itu terdapat angka-angka yang menunjukkan suhu ruangan. Nah, dari angka 0 ke atas itu adalah bilangan positif, dan dari angka 0 ke bawah itu adalah bilangan negatif. Kita khususkan untuk membahas bilangan negatif. Nah, bilangan negatif dipakai jika suatu keadaan itu menunjukkan di bawah, menyusut, berkurang, mati, hilang, dan lain-lain. Contoh penggunaan yang pertama adalah penyelam itu sedang menyelam 2 meter di bawah permukaan air laut. Maka di bawah 2 meter permukaan air laut dapat ditulis negatif 2 meter di bawah permukaan laut. Contoh lainnya, suhu di kulkas saat ini adalah 4 derajat di bawah angka 0. Maka suhu kulkas tersebut dapat ditulis negatif 4 derajat. Bisa dimengerti anak-anak? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung WhatsApp ke Bapak. Namun, jika tidak ada, mari kita lanjutkan ke tugas. Anak-anak, buka halaman 5, latihan 1, dan kerjakan nomor 1, 3, 6, dan 9. Kerjakan di buku paket. Sekian untuk pembelajaran pertama. Semoga tujuan pembelajaran pertama ini dapat tercapai semua oleh anak-anak. Terima kasih. Nanti kita sambung ke pembelajaran kedua.
Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua. Dengan tujuan pembelajaran, anak-anak dapat membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Tadi di pembelajaran 1 kita sudah belajar bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan angka 0 atau bilangan 0. Nah, sekarang kita akan belajar membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Ini adalah gambar dari garis bilangan. Di dalam garis bilangan tersebut, di tengah-tengahnya ada bilangan 0. Di sebelah kanan bilangan 0 adalah bilangan positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 adalah bilangan negatif. Nah, di sebelah kanan 0, angka-angkanya seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan di sebelah kiri angka 0, ada angka-angka yang sedikit berbeda dengan angka-angka yang berada di sebelah kanan angka 0. Ya, di sebelah kiri angka 0, di angka-angkanya ada tanda strip. Nah, tanda strip itu dapat kita baca negatif. Jadi, setelah angka 0, di sebelahnya ada angka strip 1, maka bisa kita baca negatif 1. Sebelahnya negatif 1, ada angka strip 2. Dapat kita baca negatif 2. Nah, jadi jika ada angka yang menunjukkan strip 10, maka dibaca ya, negatif 10. Berbeda dengan bilangan negatif, di bilangan positif, kita tidak harus menuliskan tulisan positif. Contohnya, di sebelah angka 0, di sebelah kanan angka 0 ada angka 1. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyebutnya cuman 1, tidak positif 1. Tapi, dalam pembelajaran bilangan bulat kali ini, anak-anak boleh menuliskan positif 1 atau 1 saja juga boleh. Seperti itu. Jika sudah mengerti, kita akan lanjutkan ke menulis bilangan bulat. Nah, kebalikannya dari yang tadi, dari yang membaca bilangan bulat, menulis lambang bilangan bulat, yaitu dengan cara menuliskan apa yang dilafalkan. Contohnya seperti ini. Ada soal positif 2, menggunakan tulisan positifnya, POSITIF 2. Ditulis. Bagaimana cara menulisnya? Ya, cukup menuliskan angka 2 saja. Apakah harus menggunakan tanda plus di depannya, Pak? Tidak usah, cukup angka 2 saja. Contoh yang kedua. Jika ada pertanyaan atau soal negatif 9, bagaimana cara menulis lambangnya? Ya, didahulukan dengan tanda strip, lalu angka 9. Angka strip tadi di pertama dibacanya adalah negatif. Jadi kalau ada pertanyaan negatif 20, maka cara menulisnya adalah strip 20. Dapat bisa dimengerti anak-anak? Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ke WhatsApp. Jika tidak ada, kita akan langsung ke tugas. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti untuk pembelajaran kedua hari ini? Jika tidak ada yang akan ditanyakan, kita akan lanjutkan ke tugas. Tugasnya adalah buka halaman 6 dan halaman 7. Ada latihan 2 dan latihan 3. Untuk latihan 2, kerjakan nomor 4, 7, 10, dan 15. Untuk latihan 3, yang dikerjakan nomor 3, 4, 5, dan 9. Oke, pembelajaran 2 sudah selesai. Sebentar lagi kita akan lanjut ke pembelajaran 3. Sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga. Namun, kita harus tahu dulu, apa sih tujuan dari pembelajaran ketiga ini? Ya, tujuan pembelajaran di pembelajaran ketiga ini yaitu anak-anak dapat membuat garis bilangan positif dan negatif. Tadi, di pembelajaran kedua, kita sudah belajar adanya garis bilangan.
Bapak ulangi. Dari angka 0 ke sebelah kanan adalah bilangan? Ya, positif. Dari angka 0 ke sebelah kiri adalah bilangan? Ya, betul, negatif. Nah, bagaimana cara menulisnya? Ya, sesudah angka 0 ke sebelah kanan itu dimulai dari angka 1. Semakin ke kanan, angkanya semakin besar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke sebelah kiri angka 0. Dari angka 0, sebelah kirinya ada angka? Ya, angka negatif 1. Bagaimana dengan kelanjutannya? Tentu saja sama dengan positif, tapi angkanya semakin besar, namun nilainya semakin kecil. Kita lanjutkan dari negatif 1. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Angkanya semakin besar, tapi nilainya semakin kecil. Nanti kita akan bahas di pembelajaran keempat. Nah, sekarang pada garis bilangan, ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Di mana sih letaknya bilangan 4 pada garis bilangan? Angka 0 sebagai titik pusat. Jadi, angka positif 4 berada sebelah kanan, berada 4 langkah sebelah kanan dari angka 0. Bapak ulangi. Angka 4, angka positif 4 berada 4 langkah sebelah kanan dari angka 0. Contoh yang kedua. Di mana letak angka negatif 7? Angka negatif 7 terletak 7 langkah sebelah kiri dari angka 0. Bapak ulangi. Angka negatif 7 berada 7 langkah sebelah kiri dari angka 0. Contoh yang ketiga. Jika Bapak sekarang sedang berdiri di angka positif 5, lalu Bapak harus bergerak 7 langkah ke sebelah kiri, maka Bapak akan berada di angka. Jika Bapak sekarang berada di angka positif 5 dan harus melangkah ke sebelah kiri sebanyak 7 langkah, maka Bapak akan berada di posisi mana terakhirnya? Nah, kita lihat angka positif 5. Nah, dari angka positif 5, kita hitung 7 langkah ke sebelah kiri. Maka kita akan menemukan angka negatif 2. Jika sudah mengerti, kita akan lanjutkan ke tugas. Namun, jika ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan lewat WhatsApp. Untuk tugas di pembelajaran 3 ini, anak-anak buka halaman 8. Di halaman 8 ada latihan 4 dan latihan 5. Untuk latihan 4, kerjakan nomor 1 dan 4 saja. Untuk latihan 5, bagian A kerjakan nomor 1 dan 2 saja. Sedangkan bagian B kerjakan nomor 1 saja. Terima kasih. Kita akan lanjut ke pembelajaran keempat. Pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ini, tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat membandingkan bilangan bulat. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat, kita membutuhkan garis bilangan. Kita ulangi lagi. Sebelah kanan dari angka 0 adalah bilangan positif. Good. Sebelah kiri bilangan 0 adalah bilangan Negatif. Good. Nah, dalam membandingkan bilangan bulat antara bilangan positif dan bilangan negatif, itu ada caranya. Tadi sudah disebutkan di pembelajaran 3 bahwa semakin ke kiri dari angka 0, itu angkanya semakin kecil. Semakin ke kanan dari angka 0, nilainya semakin besar. Contoh seperti ini. Negatif 2, titik-titik, 1. Nah, negatif 2, posisinya berada di sebelah kanan atau sebelah kiri angka 1? Kita lihat ke garis bilangan. Ternyata, angka negatif 2 berada di sebelah kiri angka 1. Maka,
negatif 2 kurang dari 1. Bapak ulangi, karena negatif 2 berada di sebelah kiri angka 1, maka negatif 2 kurang dari 1. Bisa dimengerti? Contoh kedua, 7 negatif 1. Angka 7, kita lihat angka 7, berada di sebelah kanan atau sebelah kiri negatif 1. Sebelah kanan, Pak. Ya, berada di sebelah kanan. Maka dapat ditulis 7 lebih dari negatif 1. Kita contoh satu lagi. Negatif 6 titik titik negatif 3. Negatif 6 titik titik negatif 3. Coba lihat di garis bilangan. Negatif 6 berada di sebelah kanan atau sebelah kiri negatif 3. Ternyata negatif 6 lebih kiri atau sebelah kiri dari negatif 3. Maka dapat ditulis negatif 6 kurang dari negatif 3. Bapak ulangi, negatif 6 berada di sebelah kiri negatif 3. Maka dapat ditulis negatif 6 kurang dari negatif 3. Bisa dimengerti? Jika sudah mengerti, kita akan langsung ke tugas. Untuk tugas di pembelajaran 4, anak-anak silakan buka halaman 9, ada latihan 6. Yang dikerjakan adalah nomor 1, 6, 11, dan 13. Kerjakan langsung di buku paket. Sekian, terima kasih. Sekian pembelajaran 4, kita langsung ke pembelajaran 5. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat mengurutkan bilangan bulat. Dalam mengurutkan bilangan bulat, biasanya ada dua pilihan. Ada mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, ada dari yang terbesar ke terkecil. Caranya yaitu dengan melihat letak dari bilangan-bilangan tersebut. Tadi, jika sebelah kiri, berarti angkanya semakin kecil. Jika posisinya sebelah kanan, maka angkanya semakin besar. Kita ambil contoh satu saja. Contohnya, ada 5 bilangan, yaitu 2, negatif 3, negatif 5, 1, dan 4. Bapak ulangi, 2, negatif 3, negatif 5, 1, dan 4. Mari kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Dari 5 bilangan tersebut, mana yang posisinya paling kiri? Ya, paling kiri adalah bilangan negatif 5. Lanjut, sesudah negatif 5, mana yang sebelah kanannya? Betul, negatif 3. Lanjut lagi, sebelah kanan negatif 3 yang paling mendekati adalah angka? Ya, 1. Lalu 2, dan terakhir 4. Jadi urutan dari terkecil ke terbesarnya adalah negatif 5, negatif 3, 1, 2, 4. Bagaimana jika diurutkan dari yang terbesar ke terkecil? Tinggal dibalik saja. Dari 5 angka tersebut, mana yang posisinya paling kanan? Ya, 4. Maju ke sebelah kiri. 2, 1, negatif 3, negatif 5. Maka urutan dari terbesar ke terkecilnya adalah 4, 2, 1, negatif 3, negatif 5. Mudah bukan? Jika belum mengerti, boleh tanya lewat WhatsApp. Jika sudah mengerti, kita lanjut ke tugas. Tugasnya adalah anak-anak buka halaman 10. Di sana ada latihan 7. Untuk bagian A, kerjakan nomor 1 dan 5 saja. Sedangkan untuk bagian B, kerjakan nomor 3 dan nomor 6 saja. Sekian dari Bapak. Pembelajaran 5 telah selesai. Kita lanjut ke pembelajaran terakhir, pembelajaran 6.
Anak-anak, tidak terasa kita sudah memasuki pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran 6 kali ini adalah anak-anak dapat menentukan lawan suatu bilangan. Caranya sangat mudah, tentu saja kita masih menggunakan garis bilangan. Contoh yang pertama, lawan dari negatif 3 adalah titik-titik. Kita lihat angka negatif 3. Kita akan mencari lawan dari negatif 3. Kita lihat, angka negatif 3 itu berapa langkah dari angka 0. Ingat, angka 0 ini adalah sebagai titik pangkal atau titik awal. Ternyata, negatif 3 itu adalah 3 langkah ke sebelah kiri dari angka 0. Maka, lawannya adalah angka yang berada 3 langkah ke sebelah kanan. Karena tadi negatif 3 ke sebelah kiri, maka lawannya harus 3 langkah ke sebelah kanan, yaitu angka 1, 2, 3. Maka lawan dari negatif 3 adalah positif 3 atau 3. Mudah bukan? Jika anak masih belum mengerti, boleh bertanya ke Bapak lewat WhatsApp. Jika sudah mengerti, kita lanjut ke tugas. Untuk tugasnya, anak-anak buka halaman 11. Di sana ada latihan 8. Yang harus dikerjakan adalah nomor 5, 10, 14, dan 19. Kerjakan langsung di buku paket. Alhamdulillah, pembelajaran matematika pada hari ini sudah selesai. Semoga 6 tujuan pembelajaran yang kita sampaikan, yang Bapak sampaikan di awal itu dapat tercapai oleh anak-anak di rumah. Amin ya Allah. Semoga pembelajarannya bermanfaat dan anak-anak mendapat rezeki kepahaman. Sekian dari Bapak. Kita tutup pembelajaran matematika ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.